Fibrosis change itu adalah istilah non-spesifik yang mendeskripsikan berbagai kondisi payudara yang umum dan jinak. Jadi itu menyebabkan adanya perubahan klinis, kardiologi, atau histologis. Ada 3 gambaran utama yaitu adenosis, fibrosis, dan pembentukan kista. Jadi adenosis itu peningkatan jumlah acini globulus, jadi kelihatan kalau acininya itu tambah banyak. Kemudian fibrosis kelihatan kalau stromanya itu ada jaringan ikat fibrosia gitu ya. Kan maksudnya kan payudara itu biasanya kan jaringannya di payudara bisa lemak, bisa jaringan ikat. Yang ini banyak jaringan ikatnya gitu ya. Yang kista jadi ada ductus globulusnya itu dilatasi kistik, jadi dia melebar. Sering terjadi apocrine metaplasia atau columnar cell change. Jadi apocrine metaplasia itu berarti metaplasia menjadi kelenjar apocrine, seperti kita kelenjar apocrine. Tadi kita lihat ya apa. Nah ini gambarannya. Namanya kan fibrocystic change. Jadi kan fibro, ya kan, fibro. Ini cystic gitu change. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dari breast biasa, cuma paling bisa kayak ada kisah-kisahnya gini gitu. Nah ini bisa kelihatan ini jaringan ikatnya luas, ini ada kista. Nah ini sini ada kalsifikasi yang kecil ini. Jadi kalau ini kalsifikasi ini biasanya di mamografi itu atau USG itu kelihatan biasanya. Lalu kok ada kalsifikasi gitu. Kadang-kadang mereka juga mungkin khawatir ini sesuatu yang malignan kayak gitu. Tapi biasanya ini sering terjadi pada persemukaan kayak gitu. Jadi bisa jadi ada suatu malignansi tapi ketemu fibrosis change-nya di area lain kayak gitu. Nah, ini ya mungkin Bapak fascia ini kalian bisa lihat dia banyak apa ini snout kayak apa sih namanya tonjolan-tonjolannya gini. Terus warnanya itu benar-benar pink gitu. Nah, kayaknya saya lihat di tempat kalian ada beberapa yang ada apocrine metaplasianya. Coba dicari ya. Dan tapi intinya kayak apa? Ini seperti breast normal, cuma ada dilatasi kistik sama ada peningkatan jumlah jaringan ikat fibros. Itu aja. Oke. Ini mikroskopis ya. Jadi potongan jaringan payudara dengan polifikasi kelenjar acini yang dilapisi oleh, kita harus ingat payudara acininya selalu dilapisi dua epitel, yaitu epitel dan myoepitel. Beberapa dengan dilatasi kistik dan apocrine metaplasia kalau ketemu kelenjar di antara soma yang mengalami fibrosis. Oke. Terus habis itu ini fibroadenoma mame. Ini yang bakal sering ketemu di klinis. Jadi kalau kalian dapat pasien dengan benjolan di payudara ini sering banget ada. Jadi ini merupakan tumor yang terdiri dari polifikasi komponen stromal dan epitelial granular. Ini tumor payudara paling umum pada remaja dan wanita muda. Namanya fibroadenoma mame. Ini fibro itu apa? Jaringan ikat fibros ya. Stromanya berarti adenoma berarti Cina yaitu dari epitel kelenjarnya. Oke. Nah ini gambarnya kayak gini. Kelihatan kalau dia itu biasanya oval bagus gitu. Terus batasnya biasanya jelas batasnya. Kalau kakak saya bilang itu kayak ini kayak jaringan payudara kan biasanya lemak tuh. Kalau misalnya kita lihat spesimen itu katanya kayak itu kayak bakso katanya, kayak kastelot gitu. Jadi kayak batasnya jelas kayak tonjol gitu. Katanya gitu. Jadi kalau mendeskripsikan payudara secara makro selalu kita harus tulis diterima satu potong jaringan mame dextra atau sinistra beratnya sekian, ukuran sekian pada irisan tanpa massa pada kuadran apa, ukurannya berapa, batas jelas, irregular, warna putih abu-abu, konsistensi padatnya. Nah, ini yang penting yaitu tidak nampak infiltrasi ke jaringan sekitar. Ini menunjukkan jadi secara makroskopis dia tampak jinak gitu ya. Dan memang ternyata dilihat memang jinak. Jadi ini stromanya dia polifikasi, dia menjepit si kelenjarnya membentuk pola yang agak cepet-cepet gini. Oke? Nah deskripsinya gini, potongan jaringan payudara dengan pertumbuhan tumor berbatas
jelas, terdiri dari polifasi stroma, jaringan kardibus yang menekan dutuli membentuk gambaran intrakanalikular dan perikanalikular. Ini coba cari bedanya apa? Tidak tampak tanda-tanda keganasan. Jadi kelihatan kalau yang polifasi itu stromanya dia menekan epitelnya jadi celah-celah gitu. Nah, ini mirip banget sama virus, terutama yang benign, terutama. Jadi dia itu sama polifasi juga epitelnya dengan polanya itu epithelial leaf-like, makanya filoidal, makanya namanya itu virus tumor ya. Dan polifasi stroma, ya, sama ya, sama yang polifasi apa? Cuma yang ini stromanya yang lebih banyak polifasi, oke? Kayak gini, kita benign modelnya maupun malignan. Ini nice to know buat kalian kalau di praktikum ya, karena di praktikum ya dapetnya di naik, oke? Agak jarang yang modelnya mau malignan. Jadi tapi beda, Gosnya beda, Gosnya itu dia kayak apa sih? Kayak kol ya, cuma dia itu bukan yang kaku, jadi tinggi batasnya itu masih jelas, batasnya masih jelas. Jadi kelihatannya kalau ini tuh benign ya, karena batasnya masih jelas. Terus habis itu kalau misalnya kita potong, ya terima kasih dokter Hana sudah datang hari ini. Kalau kita potong biasanya itu agak licin gitu. Jadi kadang kalau dia itu tidak terfiksir gitu. Ya ini sama cara deskripsinya sama, kita masa terkuatkan apa. Biasanya kalau virus itu biasanya agak besar biasanya. Oke, batasnya tegas tapi lobus, warna putih abu-abu, konsistensi bahannya tidak tampak infiltrasi ke jaringan sekitar. Oke, kayak gini gambarannya, mirip banget. Tapi bedanya dia itu biasanya celahnya masih kelihatan biasanya. Sama ininya biasanya lebih padat dibandingin sama farm biasanya. Lebih padat. Terus ini bentuknya kayak daun. Ya saya juga bingung daunnya dari mana, tapi ya oke lah. Gitu. Oke, dia potongan jaringan gelas dengan petung-petung mau berbatas tegas. Ini harus disebutin karena tegas, tidak tegas itu menentukan dia itu masuk benign, kebetulan atau malignan. Terdiri dari polifasi stroma dengan selularitasnya apa, itu juga menentukan apa itu benign, kebetulan atau malignan. Makanya harus ditulis selularitasnya apa. Tidak tampak atipia, ini juga menentukan sebagian dilapisi oleh epitel membentuk gambar leaf-like. Mitosisnya berapa wajib dihitung kalau untuk virus, tidak tampak keganasan. Oke, ini yang terakhir, ini yang ganas ya, invasif ductal carcinoma. Sekarang namanya sudah jadi invasif breast carcinoma. Di slide kalian tulisannya IDC NOS ya, jadi IDC invasif ductal carcinoma. Sekarang namanya jadi invasif breast carcinoma. Gak apa-apa, dua-duanya sama aja. Oke, ini merupakan breast carcinoma yang paling umum, berasal dari sel epithelial mami. Ini dia tidak memiliki gambaran histologis yang khas. Hampir semua breast carcinoma yang berasal dari epithel itu merupakan suatu adenocarcinoma. Jadi gambarannya pasti kayak yang bentuk kerja gitu, ada soalnya kayak gitu ya. Nah ini gambarannya beda ya sama tadi ya. Ini ngomongnya kelihatan kalau dia ada narik, batasnya enggak jelas. Beda dibanding tadi kan jelas kan kayak gitu kan, yang Venus kan juga jelas kan apa dia batasnya jelas. Tapi kalau yang ini kelihatan kalau dia ada penarikan. Ini coba bisa lihat kalau ini di kulit bisa nimbulin gejala di kulit juga. Oke, nah ini agak panjang deskripsinya, yaitu potongan jaringan mami destra berat sekian, umur sekian, ada akhirnya nampak masa, ada flagran, selalu harus ditulis arah jam, berjarak berapa senti dari papila mami, ukurannya berapa, berbatas yang jelas tapi infiltratif, warna putih abu-abu, konsistensi pada kenyal, masa ke papila mami berapa, dasar berapa, kulit berapa, gitu, ini ke ya ditulis nanti ya, semua ditulis sebenarnya, cuma saya singkatin aja gitu. Nah kemudian karena biasanya metastasis, kita ada biasanya ada hasil yang detail, biasanya ditemukan berapa modul gitu ya. Jadi dicari gitu. Karena dia ada sih dia sering metastasis ke mana? Aksila. Jadi kalau misalnya ketemu pasien
ya enggak, itu nanti selalu diperiksa aksi lainnya. Apakah ada pembesaran kerja kita begininya, gitu ya. Nah, ini gambaran mikroskopisnya. Bisa kelihatan kalau selnya itu masuk infiltratif ke dalam stromanya. Bisa kelihatan ya? Oke. Nah, ini tipe yang ini itu tidak terlalu kelihatan kayak kelenjar apa namanya, domain-domainnya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nanti coba dilihat punyanya kalian gimana. Tapi hampir semua breast carcinoma itu memang adenocarcinoma gitu. Bisa yang solid-solid gini bisa. Oke, memberikan potongan jaringan breast dengan pertumbuhan tumor itu sebetulnya dalam pola kelenjar berapa persen dan solidnya berapa persen. Terdiri dari proliferasi sel epitelial karena dia karsinoma ya. Dengan ini bulan pleomorfiknya apa? Dengan sedang berat, kolatin kasar atau lymphominen, silplasma cukup, mitosisnya berapa, tumor invasif di antara stroma jaringan ikat atau jaringan lemah. Ya, tumor apa berapa karena ditulis bisa senti, bisa milimeter ya, karena pakai mikroskop soalnya. Oke, ditemukan metastasis pada berapa dari berapa KTP itu. Oke, ini juga harus tahu kalau misalnya operasi payudara itu ada apa aja? Ada simple mastectomy, ada radical mastectomy, ada modified radical mastectomy dan kawan-kawan. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya radical mastectomy itu biasanya sampai ke otot pectoralis biasanya, sama biasanya ada asli dari sel biasanya. Itu masih untuk kalian sih sebenarnya. Tapi kalau pas ditanyain dokter bedanya. Kalau yang simple mastectomy ya cuma tugasnya aja. Oke.